Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, ini adalah salah satu ya kenapa terjadi mati ranting ya. Ini mati ranting ya, ceritanya ini mati ranting, ini juga mati ranting ya. Oke, jadi kita akan pada sancang ini nanti kita akan menyelidiki ya. Wih, kayaknya kata-katanya terlalu berat ini. Kita amati ya kenapa bisa terjadi seperti ini, dan juga ini juga sering terjadi pada jenis tanaman lain juga ya, dan ini khususnya pada sancang kenapa bisa seperti itu. Habis itu pertumbuhannya juga yang di atas ini kurang ya, kurang kurang apa itu namanya, kurang subur kayaknya, kenapa bisa begitu. Oke, ini nanti kita akan bahas di sini ya. Oke, jadi ini penampakan secara keseluruhan ya, bonsai sancang kita ya, jenis ya mame-mamean ya, yang mudah dipasarkan supaya cepat kita ya, cepat berputar, cepat dapat uang. Oke, kenapa itu tadi alasannya ya? Setelah saya amati, pertama ya, media ya, medianya lihat kita nih, karena tidak kita seperti pada video sebelumnya ya, ini bonsai-bonsai saya ini tidak saya perhatikan ya, kurang lebih ya 1 bulanan ya, kalau tumbuh rumput-rumput liar seperti ini ya, rumput liar dia juga memakan ya nutrisinya, memakan nutrisi ya. Apalagi ini kita sudah beri lumutnya, kalau sudah kita beri lumut seperti ini sudah pasti ya, nutrisi tanah seharusnya ya, apalagi khususnya saya sih, seharusnya kita jaga nutrisinya, kita pupuk, kita bukannya malah kita biarkan seperti itu, lalu akhirnya jadinya seperti ini. Jadi pertumbuhannya itu kurang bagus dan kurang subur kayaknya. Nah, seperti itu. Apalagi ini media sudah sedikit ya. Nah, kenapa hal yang pertama satu ya, pertumbuhan akar, walaupun ini akarnya sudah tembus ya, tapi namanya kita ini pot ceper ya, kita rapikan dulu ini ya, akarnya sudah pasti kita rapikan biar nanti ada pertumbuhan baru ya buat akar. Oke, kita buang saja ini akarnya dulu ya. Ini ceritanya perawatan kita ya, soalnya ini kan sudah ibaratnya tinggal perimbunan aja lagi ini, soalnya batang gerak dasar sudah ada ya, walaupun tidak terlalu bagus ya, atau istilahnya sih jelek enggak ya, tapi kalau buat kita sih ya, buat pembonsai itu apapun tanamannya bentuknya seperti apa ada. Nah, tapi kalau kita suka tanaman itu ya, itulah ibaratnya harta kita ya. Oke, yang paling kita sayang seperti itulah. Jadi supaya atasnya ini tetap aman ya, tidak mati seperti ini ya. Nah ini kan kering dia atasnya ya. Hal pertama ini sudah kita bersihkan ya, rumputnya ya, rumput liarnya. Tapi kalau lumut sih, misalnya ini program, seharusnya lumutnya dibuang dulu. Cuma namanya kita buat dijual ya, sudah pasti harus diberi lumut. Jadi ya kalau dibuang lumutnya ya tidak cantik lagi, iya kan? Tapi kalau ada lumutnya ya cantik seperti ini kelihatannya. Nah kalau kita jarak dekat kan kelihatan cantik. Nah ini sebenarnya lumut ini ya untuk menutupi kekurangan juga ya. Misalnya ada di akar ya, akarnya kayak gini kan, ini kan ada masih belum besar. Nah ini untuk menutupi kekurangannya, lalu kita beri lumut jadi kelihatan lebih hijau. Jadi kita harus pupuk ini tanahnya. Oke. Waduh, ini kita kocok dulu ya. Ini ya namanya saya yang mencari yang praktis, ini dari NPK ya yang saya kocor. Jadi saya masukkan dalam botol, habis itu saya buat seperti ini ya. Jadi enak ini supaya tidak muncrat-muncrat dan juga penyerapannya juga cepat. Jadi tinggal kita tumpahkan saja di sini ya. Takarannya ini 1 sendok ya,
satu botol nih, 1 sendok ya. Nah ini lebih dia lebih terjaga. Oke, itu yang pertama tadi ya, ada tumbuhan rumput liar. Yang kedua, di bawah ini ada tumbuh tunas-tunas baru, sehingga sebelum sampai ke atas nutrisinya sudah pasti tanaman itu mau menumbuhkan tunas-tunas yang di sini ya. Dia nutrisi yang ke atas tuh terhambat oleh ini, tunas yang baru ini. Dia pengen membesarkan ini, jadi ya kita buang saja tunasnya ini ya. Cuma ini kenapa saya biarkan dulu ya, soalnya supaya ada bekas luka. Jadi pas kita potong ini kan ada bekas luka, jadi itu menambah karakter, jadi terkesan tua ini ya. Nah ini memang ada sudah keluar tumbuh, tomat tetap tidak saya buang ya. Jadi saya agak besar sedikit, lalu pas sudah agak besar lalu saya potong, jadi ada bekas luka ya. Mau pakai gunting, mau pakai tangan juga bisa ya. Nah cuma ya kalau pakai tangan sih nggak profesional ceritanya, jadi ya harus pakai gunting ya. Nah seperti itu. Oke, ini rapi sudah. Nah ini juga kita buang ya. Oh tidak terlihat. Nah seperti ini ya. Nah ini kita buang ya, soalnya ini menghambat ya, menghambat nutrisi yang ke atas itu. Nah jadi kita buang saja. Pantas saja yang di atasnya itu kurang subur, rupanya dia jatuhnya ke sini. Dan ini ya yang kecil-kecil seperti ini, kalau sudah kita beri pot ceper seperti ini ya, pot yang bagus, jangan dibiarkan di bawah sini, ini malah tumbuh penyakit. Kita buang aja keluar, soalnya ini sudah tinggal perimbunan aja lagi, soalnya gerak dasar sudah ada ini ya. Oke, lalu ini yang mau kita olah. Sebenarnya ini faktor utamanya ya. Ini mau saya bengkok, habis itu kalau sudah ini jadi baru kita tanam, kita setek, kalau jadi bibit baru. Cuma gara-gara ini atasnya ini yang kasihan ya, atasnya itu yang menjadi tidak subur. Jadi daripada yang besar kita kalahkan, ya udah yang kecil ini aja dah. Kita nggak jadi kalau memang kita mau program seperti ini ya. Kita mau cari bibit, lebih baik di ground ya, di pot yang agak lebih besar ya, medianya lebih besar, bukannya yang sudah seperti ini, atau yang di ground di tanah bisa. Udah kita buang saja ini, daripada atasnya nanti kenapa kan, atau mungkin kering nanti malah susah kita menumbuhkan lagi, memperbaikinya. Jadi kita buang saja ini. Nah gitu kan. Nah udah. Nah kalau kita punya seperti ini ya, ini bisa kita tanam ya, kita tanam. Nah caranya begini ya, misalnya kita buka agak bawah, atasnya ini biar ya kawatnya biar kita anukan saja. Ini kawat yang bekas potongan ini kita ginikan, jadi nanti ketika kita tanam ini sebagai penyangga juga. Lalu ya ini sedikit ya untuk selingan aja ini, soalnya video ini sebenarnya untuk mengetahui kenapa bisa mati ranting. Cuma ini udah apa-apa durasinya lama, yang penting kita sambil di sini kita sama-sama belajar ya, jadi sekalian saja. Nah jadi ini langsung kita pecah saja seperti ini, tapi yang pasti ya dirapikan dulu, habis itu baru kita pecah. Jangan dipecah dulu baru dirapikan, malah rusak nanti dia. Nah udah setelah kita pecah seperti ini ya, batangnya baru kita tanam. Dan atasnya sebenarnya dipotong kah atau enggak ya tidak jadi masalah ya. Cuma kalau kita lihat ya, ini kan cuma satu tunas ke atas ya. Ini yang ini entah kita buang, kita biarkan ya, terserah ya. Cuma jangan sampai ada tumbuh yang di ketiak daunnya ini bikin ya sia-sia saja nanti ini pacangan dibuang juga nanti. Jadi kita buang aja sekalian, sudah mulai dari kecil, soalnya ini kan mau disetek ya. Nah habis itu atasnya ya tergantung program kita seperti apa. Kalau mau
membesarkan lagi ya silakan. Tapi kalau saya kalau untuk setek ya kita buang untuk mengurangi penguapan. Nah, atau kita potong segini juga bisa. Nah, kenapa panjang? Supaya untuk menjaga pengeringan tadi, penguapan. Soalnya dia akan turun keringnya. Nah, baru kita tanam dan teduhkan selama 2 minggu. Habis itu setelah 2 minggu paling nggak 1 bulan lah di tempat yang teduh ya, cuma bukan gelap, tempat teduh cuma agak terang-terang. Habis itu jangan lupa penyiraman ya. Ya kalau di tempat teduh tuh paling enggak tuh ya maksimal 2 hari sekali ya, tiap sore ataupun pagi. Nah, udah kayak gini aja. Habis itu tancap hidup dia, sancang ini mudah hidup. Oke, setelah ini, nah ini kan ada yang kering. Nah, ini yang kedua ya. Nah, habis itu sudah tadi rumputnya sudah kita buang, kita pupuk ini. Nah, habis itu akar juga kita potong. Oke, lalu atasnya lagi ya. Kita lihat atasnya ya, apakah dia ada tunas yang baru ya, yang mendominasi atau tidak. Kita lihat ternyata tidak ada. Ya, kita lihat adakah tumbuh di ketiak-ketiak daun itu yang kurang sip. Nah, ini ada tumbuh yang di sini atau gimana, atau mau kita buang. Oke. Nah, setelah itu yang ketiga lagi ya, supaya ini normal. Ini saya kurang tahu ya, keringnya sampai di mana ini. Ini kayaknya di sini saja ya. Lakukan ini. Oke, jadi lakukan spray ya, spray setiap pagi dan sore ya untuk atasnya. Paling bagus itu kalau kita sekalian kita beri pupuk daun. Nah, kalau pakai pupuk daun ya sudah pasti bagus nanti hasilnya. Cuma harus diperhatikan ya untuk stomatanya ya. Usahakan ya spraynya ini bukan hanya atasnya saja seperti ini ya, bukan hanya atasnya seperti ini saja. Kalau kita menggunakan pupuk daun, ingat ya, bukan hanya atasnya, tapi yang paling utama itu kita nyemprotnya dari bawah seperti ini ya. Nih misal kita nanunya, nah dari bawah seperti ini, nah dari bawah. Bukan hanya dari atasnya saja ya, tapi dari bawah. Kenapa bisa begitu? Nah, setelah saya ada kemarin itu ada bertanya ya sama ya ibaratnya hitungannya masih keluarga juga, masih di dalam dunia bonsai juga, dia mengatakan seperti ini. Cuma saya juga kurang tahu ya untuk kejelasannya, belum saya telaah benar atau enggaknya. Cuma yang jelas dia mengatakan seperti ini. Daun itu makannya bukan hanya di atas, tapi dari bawah daun ini juga katanya. Jadi kalau pengen pupuk daun bukan hanya atasnya aja disemprot, tapi dari bawah juga aja. Soalnya yang paling banyak makan adalah yang di bawah daun. Makanya bawah daun itu kadang seringkali kotor, soalnya menyerap ya, menyerap yang dari udara itu. Jadi dia makannya dari bawah. Oh, kata saya seperti itu ya. Ya, memang atas dia makan juga ya, makan nutrisi dari itu. Cuma lebih banyak dia menggunakan dari bawah. Oh, ya udah kalau begitu. Jadi kalau semprot pakai pupuk daun, usahakan di bawahnya ini lebih banyak daripada atasnya ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti gini aman. Jadi lakukan spray ini setiap pagi dan sore ya. Apalagi ini sudah kelihatannya sudah lumayan agak parah ini ya. Ini banyak yang rontok juga ya, karena dia fokus terhadap yang bawah ini tadi yang tumbuh, yang di bawah sini tadi kan. Ini makanya atasnya ini kelihatan kering. Kalau kita biarkan aja yang di bawahnya ini dia besarkan ya, atasnya sudah pasti nanti bisa game over ya, mati dia. Jadi kita buang. Nah, seperti itu. Oke, jadi sampai di situ dulu ya. Apabila ada saran, kritik atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar ya, dan masukannya. Dan juga ya jangan lupa tanda like-nya dan juga subscribe-nya ya. Oke, bagi yang pengguna-pengguna baru ya dalam dunia YouTube,
ya. Sebenarnya bukan apa sih, subscribe itu kita klik subscribe dan like-nya itu gratis kawan, tidak bayar, dan itu malah membantu ya, membantu para kreator YouTube ya, yang seperti ini kan saya sudah ibaratnya berbagi ya upahnya lah, seperti itu kasarannya. Oke, sampai sini dulu. Bila ada salah kata ya tolong dimaafkan saja ya, karena saya juga kurang mahir untuk berbicara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.